Sebelum kami mulai, ada disclaimer teman-teman. Terlepas dari disclaimer yang di awal-awal, yaitu ada 4 disclaimer. Yang pertama, anggap saja ini konten entertainment. Mana editor suara yeay gitu. Nomor 1, anggap saja ini konten entertainment. Yang kedua, Bizerot bukanlah yang maha tahu ya Nover semua. Dia hanya akan menjawab apa yang dia tahu, atau mungkin apa yang menurut komunitasnya saat itu informasinya seperti apa ya dia akan katakan. Balik lagi yang ketiga, sorry tadi ada kami distracted. Yang ketiga, informasi yang disampaikan oleh video kami ataupun Bizerot sudah pasti dan bisa jadi berbeda dengan informasi-informasi yang pernah ada. Misalnya saja mungkin Anovers akan menemukan apa yang dikatakan Bizerot beda dengan mungkin Bang Adam, atau Book of Enoch, ataupun Kitab Suci, ataupun artikel-artikel lainnya. Bahkan mungkin dengan agama seberang pun bisa jadi berbeda. Makanya balik lagi ke poin 1, anggap saja ini konten entertainment. Terus dia bilang, ingat ya teman-teman, aku bukan maha tahu, kata dia gitu. Ya, yang maha tahu hanyalah Tuhan yang maha kuasa. Dan yang terakhir, yang keempat, selama ada value yang bisa dipetik dari video kami, itu sudah lebih dari cukup. Oke, langsung kita mulai aja interview bersama Bizerot. Oke, sekarang Anovers semuanya pertanyaan yang lebih santai. Kak Bizerot, kali ini Aileen yang akan nanya, dan ini pertanyaan yang lebih untuk personal dirimu. Silakan, Lin. Yang pertama, hai Bizerot, punya cerita lucu gangguin human gak pas lagi nugas? Wah, pertanyaannya sama banget. Dia pasti sedih. Oke. Itu sepertinya sejuta pertanyaan yang sangat amat banyak untuk dijawab. Boleh coba jelasin? Aku sangat suka menggodai orang bodoh. Oke. Aku sangat suka. Rasanya seperti anak kecil yang mendapatkan ice cream. Aku sangat suka. Kenapa kamu suka menggoda orang bodoh tuh? Kenapa, Kak Bizerot? Karena bodoh. Karena mereka bodoh, Willy. Bukannya lebih baik kalau kamu berusaha membuat mereka lebih pintar instead of digodain? Willy, aku selalu menggodakan mereka. Aku selalu menggoda mereka dengan cara yang super pintar, Willy. Yang ujung-ujungnya nanti mereka Aduh, Bizerot, kamu ngomong terlalu cepat. Terus dia bilang, ya udah, mau 80% saja. Ya udah. A few moments later. Kamu belum selesai cerita? Kenapa kamu menggoda orang bodoh? Kenapa nggak bikin mereka pintar aja gitu? Aku sudah membuat mereka pintar, Willy. Begini, sepertinya peribahasa yang terkenal di dunia manusia. Ketika ada seseorang, dia jatuh pertama kalinya, lalu dia juga ingin jatuh lagi kedua kalinya. Ya sudah, aku mengganggunya dengan cara memotong lubang tersebut semakin dalam, Willy. Lalu nanti mereka akan kapok dan mereka tidak belajar dari kesalahan. Oh bukan, maksudku ya ada sih yang tidak belajar dari kesalahan karena mereka sungguh bodoh, tetapi Dan menyalahkan Tuhan, ya kan? Ujung-ujungnya kan mereka belajar dari kesalahan karena mereka terjatuh, terjadi lubang yang kamu perdalam. Betul. Baik. Itu adalah cara yang lebih instan daripada berkata-kata kepada orang goblok. Oh maaf, apakah goblok terlalu... Sudahlah, udah sampai sini spill aja lah. Ya, itu adalah cara yang pintar, bukan? Jadi, daripada dia dibilangin berkali-kali lalu tidak bisa, mendingan dia terkena batunya. Dan yang batunya sampai kamu perbesar. Ya betul. Ya kan teman-teman, ya kan Aileen? Baik. Itu cara yang lebih instan, bukan? Sangat instan, tapi aku gak suka yang instan sih. Disinilah gue berasa gue gak punya dark side sama sekali. Oh Willy, mau aku bagi dark side? Enggak, makasih. Bizerot. Kamu habisnya harus membersihkan badan Jesslyn, Willy. Oke.
Lanjut, Lin. Oke, pertanyaan selanjutnya aja ya. Bizerot apakah memiliki tugas khusus di belahan planet yang lain? Pelan saja, Aileen. Bizerot apakah memiliki tugas khusus di belahan planet yang lain atau hanya di bumi saja? Oke. Aku hanya satu, teman-teman. Kalau aku terbelah dua, aku tidak bisa bekerja dengan maksimal. Karena kan hanya satu tangan saja. Aku lebih suka mempunyai dua tangan karena lebih sempurna. Bayangkan kalau tanganku yang satu hilang lalu hanya satu tangan ini, teman-teman. Aku tidak bisa membayangkan. Maksudku, apakah kamu juga bekerja di planet lain? Itu intinya, oke? Aku sudah menjawabnya, Aileen. Jadi di bumi, udah. Ya, karena aku hanya satu. Kan contohnya kayak ada beberapa entitas lain, dia juga bekerja bolak-balik ke planet lain juga, kan ada juga. Aku bukan Tuhan, Aileen. Aku bukan Tuhan. Oke, baik, sudah dijawab. Ayo kita next question ya. Oke? Aileen, kamu kenapa seperti itu padaku? Pertanyaannya masih banyak, Kak Bizerot. Kita harus mewakilkan pertanyaan netizen. Silakan. Bukan, pertanyaan teman-teman untuk bisa disampaikan, oke? Senjata pamungkas apa Om Bizerot? Bentar. Senjata pamungkasmu apa Om Bizerot? Spesialismu apa? Om, Ya, aku nggak tahu sih panggilan pertanyaannya begitu akrab sih. manusia terhadap manusia. Dia tidak tahu kamu Arka. Om. Baik, apa yang bisa Om Bizerot ini jawab untuk siapapun itu kamu? Senjata pamungkasmu. Mungkin kemampuanmu? Maksudnya yang ia tanyakan? Aku mampu membuat racun atau menyihir atau menggelapkan mata demon lain. Dan aku juga mampu menggelapkan mata manusia. Efeknya ke manusia apa kalau lagi digelapin matanya, Kak Bizerot? Sedikit banyak manipulasi dong. Maksudnya yang kayak blind, nggak bisa melihat atau bagaimana? Bukan, Willy. Kamu seperti baru pertama kali saja bekerja bersama dengan Arka. Ya bukan, tapi kan ini aku mentranslate, menerjemahkan untuk, you know. I guess memanipulasi sih maksudnya. Aku bisa membuat orang tersebut. Menjadi gila. Ya, aku lihat visionnya. Terima kasih, Aileen, kamu sudah menjawabkannya untukku. Iya, bagus. Terus kayak mainnya kayak go crazy out of sudden, tapi nggak bisa dikontrol oleh manusia tersebut. Ya. Tapi jangan salah, aku sudah tidak melakukan itu lagi. Itu dari racunmu tuh, dari energi racunmu. Oke. Berupa serbuk. Demon lain kalau kena itu juga jadi kayak go crazy gitu dong. Seperti serbuk sari pada bunga yang kelihatan begitu manis, tetapi sebenarnya menghancurkan atau menghanyutkanmu diam-diam ke dalam dasar. Itu tugasku dulu. Tapi aku sudah baik, aku sudah bersih. Aku sudah bersih. Baik. Lihat, tulangku begitu putih. Ya, 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 ya. Oke. Oke. Next question, oke? Menurut Kak Mike. Ya. Menurut Kak Bizerot, arti kehadiran Bapak dalam kehidupan Kak Bizerot Wah, apa? ini dalam nih. Dan hal apa yang pernah Bapak lakukan terhadap apapun yang paling mengagumkan dalam hidup Kak Bizerot? Mungkin jawab yang pertanyaan pertama Aku dulu. langsung jawab semuanya. Oke, baik. Tuhan, apapun itu, agamamu, Tuhan adalah entitas yang terlalu banyak memaafkan. Dia telah memaafkan aku dan teman-temanku yang lain yang ingin bertobat. Walaupun mungkin ada beberapa arka lainnya yang mengucilkanku dan bilang bahwa aku gila. Tetapi ya aku tahu arka tersebut sebenarnya memang lebih baik dariku. Aku pun juga belajar untuk semakin lebih baik. Aku ingin menangis kalau aku mengingat Tuhan itu sungguh baik padaku.
Dia bahkan tidak memusnahkan aku dan teman-temanku. Aku tidak bisa bayangkan kalau aku musnah seperti apa. Aku sudah hidup begitu lama, tetapi aku tidak pernah membayangkan kalau aku musnah. Selama ini aku selalu membantu Tuhan untuk memusnahkan teman-temanku yang lain. Tetapi aku hanya akan menaatinya karena aku tidak bisa. Aku tidak bisa tidak menaati aturan Tuhan. Semoga iblis-iblis tersebut cepat kembali ke jalan yang baik, karena begitu mereka tahu, begitu Tuhan senyum kepada mereka, mereka akan merasakan satu hal yang tidak pernah mereka rasakan sebagai iblis, yaitu kedamaian. Kedamaian. Hati iblis selalu dipenuhi dengan rasa murka, rasa iri, rasa dengki, rasa tidak suka terhadap entitas lain atau iblis lain, atau berkeinginan menghabisi iblis lain atau menghabisi manusia. Tetapi ketika Tuhan menjamah aku pada saat itu, semua rasa itu lenyap seketika. Aku memang masih mempunyai pikiran yang liar, tetapi aku tidak pernah meninggalkan Tuhan semenjak aku bersandar padanya. Aku harap manusia bisa mengerti apa yang kaum kami rasakan. Maaf, lebih tepatnya mungkin kalian tidak akan bisa mengerti selamanya, tetapi fokuslah untuk meminta maaf kepada Tuhan. Fokuslah untuk semakin percaya kepada Tuhan. Fokuslah untuk hidup, untuk menjadi diri kamu yang terbaik. Percayalah, sebelum kamu meninggal, apabila kamu menjadi versi diri kamu yang terbaik, kamu tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Lanjutkan, Aileen. Tidak perlu sedih ketika manusia belum semuanya menggapai Bapak, menurutku Bizerot. Aku menyayangkannya saja, Aileen. Karena aku rasa Bapak juga punya rencana sendiri. Aku percaya Bapak lebih tahu dari kita dan tahu apa yang terbaik untuk manusia tersebut. Mungkin pergerakan Bapak nggak bombastis, tapi di dalam diam dia bergerak sih. Dia memang bergerak, tapi manusia juga harus bergerak. Kalau Bapak bergerak, Bapak akan yang kamu maksud, Tuhan. Kalau Tuhan bergerak, tapi manusia tersebut tidak bergerak, percuma. Seperti seseorang berjalan ke arah batu, rasanya seperti itu. Bukan rasa seseorang yang jalan menggapai seseorang juga, tetapi seseorang tersebut yang berusaha untuk menggapai batu. Itu yang dirasakan oleh Tuhan kepada manusia-manusia ini, atau kepada entitas lain yang belum bertobat, atau semakin keluar jalur seperti iblis yang masih sangat amat menyukai mengganggu manusia tanpa terlalu tahu alasan sebab akibat. Mereka hanya tahu dari iblis-iblis terdahulu bahwa mengganggu manusia itu adalah suatu keharusan. Seperti aku contohnya, aku dulu adalah Bizerot yang bodoh,
Tetapi sekarang aku adalah Bizerot yang pintar, karena aku lebih memilih jalan Tuhan daripada fokus terhadap kesenangan aku sendiri, kata Bizerot. Ini udah berapa persen sih empatnya? Kok dalam banget ya? Lumayan banyak sih. Yaudah next question aja ya. Oke. Ini sebenarnya cukup inline dengan pertanyaan sebelumnya. Kenapa dulu Bizerot tidak berada di jalur Tuhan, dan bagaimana kisah dia bisa kembali lagi kepada Tuhan? Udah dijawab sih sebenarnya. Sudah terjawab. Iya sih. Next. Oke, next ya. Ini sedikit lebih fun nih. Adakah arti dari nama Bizerot? Ada keagungan Tuhan. Jika kamu mengevaluasi dirimu, apa yang menjadi kelemahanmu dan apa yang membuatmu menyayangi manusia? Pertanyaan yang bagus sih. Aku sebenarnya bingung apakah aku menyayangi manusia atau tidak. Yang pasti, aku tidak suka apabila manusia pilihanku itu dijerat oleh iblis lain, atau manusia pilihanku itu dia diganggu oleh iblis lain. Aku tidak suka dia kenapa-napa. Dia harus tidak boleh kenapa-napa. Dan kalau dia sudah kenapa-napa, hanya Tuhan yang bisa membantunya. Masalahnya, tidak selalu aku sebagai Arka itu bisa membantu manusia tersebut setiap saat. Aku sangat peduli kepada kalian. Oke. Mau pertanyaan selanjutnya atau mau dilanjutkan, Bizerot? Next, boleh, nggak apa-apa, Lin. Bizerot apakah mengenal dengan Baltazar? Jika iya, siapa dia sebenarnya? Balthazar. Kamu mengenal dia? Yes. I Apakah do. dia ada di sini? Tidak, dia sudah lama aku melihat dia dimuliakan oleh Tuhan. Dia diangkat sepertinya. Baltazar yang mana ya? The pioneer of Arka. Oh, yang tua itu yang besar. Yes, yang waktu kita disunter, Ya, yang air kita terjun ngadepin ya. Behemoth, remember? Ya. Disitulah Baltazar. Aku sudah tidak pernah bertemu dengannya. Tapi kamu pernah berinteraksi dengan Kak Bizerot? Aku hanya melihat dia dari kejauhan waktu itu. Benarkah kata legend dia terkenal? Dialah pionir para Arka. Dialah pelopornya. Dialah yang mengawali. Balthazar, kloter pertama, Arka. Aku rasa nama dia begitu harum di antara para Arka. Nama dia sungguh harum, Willy. Terakhir kali aku juga tidak tahu posisi dia di mana, Kak Bizerot. Sepertinya dia diangkat oleh Tuhan ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Aileen, habis ini kamu harus istirahat. Energi kamu kacau, kata Bizerot. Ya, aku masih bisa kok, tenang. Aku sudah berdoa pada Bapa dan meminta tolong malaikat tubuhku. It should be fine. Teruskan, Aileen. Oke. Cepat. Menurut Bang Bizerot yang telah Bang, Iya. tadi Om, sekarang Bang. Ya Apakah sudah tidak ya. ada panggilan yang lebih bagus dari itu? Welcome to Indonesia. Aku cuma bisa bilang gitu sih. Bang, Mungkin karena kamu sosok yang lebih maskulin. sebentar. Aku pernah mendengar panggilan ini ketika ada kayu, tumpukan kayu itu lewat. Tumpukan kayu lalu Gue gak ikut campur, gue gak ikut Dipanggil. campur. Gue Bang. gak ikut campur. aku lupa dengan tulisannya. BANG. Bukan. Tulisan dagangannya. Aku gak bisa nahan ketawa, Bizerot. Salah kamu, embet sangat. Oke, enggak. Aku gak mau diembetin full. Oke. Ya, lanjut. Kenapa dengan dagangannya? Itu mirip dengan sebutan bank. Di Indonesia atau bukan nih? Kalau di Indonesia mungkin. Willy, kamu pasti mengetahuinya. Aku rasa Indonesia sih banyak banget orang yang dipanggil Bang. Bang, Iya, tapi tulisannya juga mirip. tulisan dagangannya. Yang di kaca itu.
Di kaca. Ada tulisan biasa warna merah Abang atau kuning. bakso. Maksudnya itu, abang bakso. Tulisan merah dan kuning itu. Merah dan kuning. Jual dagangan gerobak. Jangan bilang abang ade. Sepertinya bakso. Sepertinya bakso kan. Iya, gerobak sih itu Lalu kayaknya. dengan Apa sih, bahan Mak? metalik. Tidak, dengarkan aku dulu. Oke. Dengan bahan metalik tersebut, lalu dengan piring metalik, lalu ting 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 ting. Iya, Seperti itu jualan abang bakso, oke? Yang bawa Metalik, gerobak. Rolin, metalik. Iya kan biasa ting 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 gitu kan? Metalik tuh maksudnya logam ya, Kak Bizerot? Dia kan biasa kan mukulin tapi itu bukan logam sih ya. Mukulin sendoknya kan dari besi. Besi. Ininya kan Maksudnya dari besi. keramik kan. Besi. Atau enggak dia mukulin di Besi yang Jadi seperti ini metal. makanan, Kak Bizerot. Dagangan makanan. Iya, aku disamakan dengannya. Astaga, dari tadi dia. Emang sih Kak Bizerot, bagi yang penjual keliling seperti itu, nih Kak Bizerot aku jelasin ya. Ada yang bakso, ada yang putu, ada yang kembang tahu, ada yang batagor, siomay, bakmi ayam. Semua penjual ada dipanggil Bang, bakso bang, Bang bakmi bang. Itu maksudnya. itu panggilan akrab untuk laki-laki sih. Apa hubungannya dengan aku sebagai Arka dan abang bakso? Dia nanya begitu beneran. Karena kayaknya orang menganggap Gue kamu speechless, maskulin dan mungkin merasa dekat denganmu. Mungkin. Itu sebenarnya itu sebenarnya panggilan kedekatan Kak Bizerot. Baiklah. Tuh. Apalin pertanyaan? Menurut Bang Bizerot yang telah mengarungi waktu, kejadian apa yang tidak terlupakan oleh Bang Bizerot dari mulai turun sampai sekarang? Maksudnya turun? Ya pokoknya selama dia hidup lah. Dari Abang mulai bakso. turun sampai sekarang. Abang bakso lalu turun. Ya. Bukan Kak Bizerot. Ini yaudah aku ulang pertanyaannya. Kejadian apa yang tidak terlupakan olehmu selama kau hidup? Nah itu pertanyaannya. Semua pengalaman yang aku rasakan ketika aku hidup. Itu jawabannya. Oh, oke. Semua pengalaman yang aku lalui akan aku selalu ingat. Yang menarik menurutmu mungkin? Yang paling Semuanya berkesan. menarik. Oh bro semuanya. Oke. Beda. Kita nggak bisa samain the human way of thinking versus Arka. Nggak bisa kita. Oke. Abang turun. Sudah boleh dibahas ini lagi. Welcome Lanjutkan, Lin. Aileen. Susah-susah gampang Oke. kan interview Bizerot kan? Bizerot, iblis Nine Lord siapa aja yang udah pernah kamu temui? Dan apakah di antara Nine Lord ada yang pernah dekat sama kamu? Satan kan? Iya. Itu kan dedengkotnya, bosnya. Selain dia, Tapi sebenarnya Satan juga suka pada aku loh dulu. Karena kamu banyak karya ya. Iya, aku biasanya menghasut manusia lalu sisanya iblis-iblis lain yang menentasinya. Aku hanya ide awalnya. Oke. Jadi dia bilang aku cukup berpotensi, tetapi aku harus melupakannya karena aku sudah tidak di jalannya dia. kalau selain Satan siapa lagi? Kan ada banyak tuh. Ada Luke termasuk kalau menurut buku demonologi. Ada bagaimana Asmodeus, ya? ada you know. Bagaimana ya kalau aku menjelaskan semuanya, nanti aku teringat rasa-rasa puas itu lagi. Jangan Delin. Terus ini ya orangnya nanya di belakangnya ada gambar smile lagi. Oke. Jangan deh, jangan. Yaudah kita next aja ya. Bagaimana cerita ini menarik banget. Bagaimana cerita pertemuan Bizerot dengan Legend? Nah, Ya, seru kan? Apa kesan pertama Bizerot mengenai Legend saat pertemuan pertama kalian? Waktu itu aku mendapatkan cahaya. Sebut saja suatu gurun. Waktu itu aku berada di negara yang ada gurun. Aku tidak akan sebut di mana, karena itu tidak penting. Bagiku semua bumi itu adalah sama. Aku melihat ada cahaya. Aku bersujud. Kemudian tiba-tiba datang
satu iblis dengan gerombolannya yang kurang perhitungan dan merekrutku. Merekrut untuk Bergabung dengannya. Wait, are you saying Legion menjadi Arka duluan sebelum kamu, Kak Ya. Bizeroth? Oh wow, oke. Legion tidak jauh-jauh menjadi Arka setelah dia minta ampun dengan Yesus. Kejadian Alkitab tersebut ya. Oke, mantap. Seingatku dulu dia sempat cerita di zaman dulu kan dia setelah ada kasus yang perempuan itu kan makanya Bizeroth tobat kan. Jadi ada perempuan yang menangis karena suaminya itu kalau nggak salah dirajam batu ya atau disalib. Iya. Tapi itu sebenarnya suaminya itu disalahkan sih, dikambing hitamkan. Terus wanita itu menangis dan memohon kepada Tuhan. Di situ adalah momen ketika Bizeroth mulai bertobat. Menurut ceritanya Bizeroth ya. Menurut ceritaku maksudmu. Iya. Itu betul. Berarti ketika Legion datang dan merekrutmu, waktu itu kamu tidak langsung mengiyakan atau bagaimana? Aku langsung mengiyakan. Oh, Karena sepertinya dia membutuhkan pendamping sepertiku. Karena kalau organisasi ini tidak dijalankan oleh orang yang lebih perhitungan, tidak bisa. berarti pas di gurun itu, aku rasa kamu sudah jauh terpisah dengan mantan bosmu dong, Satan. Sudah putus, ya dong. Ya, aku seperti dikucilkan. Kamu yang memisahkan diri atau dia yang gituin kamu, Kak Bizeroth? Aku mulai goyah. Aku mulai goyang. Lalu aku berkata kepadanya, aku sudah tidak bisa menjalankan tugas-tugas ini lagi. Lalu dia murka dan dia menyuruhku keluar. Oke, berarti dia yang membuangmu ya. Oke. Bahkan saat itu tidak ada satupun iblis yang mendekat kepadaku loh. Maksudnya kayak solidaritas setia kawan gitu. Jadi kamu Langsung sendirian. dibuang begitu saja sendirian. Aku lagi gambar waktu itu Oke. di gurun pasir, lalu tiba-tiba dia mendatangiku. Legion. Oke. Kok dia bisa tahu ya aku di situ? Perintah Tuhan, Kak Bizeroth. Aku sebenarnya tidak pernah menanyakannya. Tanyakan aja abis ini. Karena nanti dia akan membalas, kamu yang kurang perhitungan Bizeroth, seperti itu. Ah, sudahlah, kalian berdua tuh kayak Tom and Jerry tau nggak, Kak Bizeroth sama Legion. Dia nanya apa itu? Wait, Iya. kamu tidak tahu Tom and Jerry, Kak Bizeroth? Ini Tom and Jerry. Yang keluar dark side Muailin. Enggak, aku visualisasikan tentang Mendingan Tom and kakak deh, kakak lebih Jerry-nya. familiar. Nih Kak Bizeroth. Itu dia. Sejak kapan kamu bisa membuat energi menjadi vision, Willy? Kok aku insulted ya atas pernyataanmu tadi ya, Kak Bizeroth? Aku bertanya, Willy, itu hebat. Bukankah aku dari awal energi sudah bisa seperti itu? Aku tidak tahu, aku hanya ikuti Sepertinya kamu intuisiku. semakin bertambah Terima kemampuannya. kasih, Kak Bizeroth. Ya pokoknya Tom and Jerry itu adalah kartun, film. Intinya persahabatan kucing dan tikus. Tapi dua-duanya tuh nggak benar-benar bersahabat. Kadang isengin satu sama lain, ngerjain satu sama lain. Tapi kalau mereka nggak ketemu, kangen kayak gitu loh. Lanjutkan, Aileen. Sudah selesai sih untuk yang personal Bizeroth. Begitukah? Iya. Aku sudah mulai bosan. Ya sudah. Ini mau next kemana? Mau kita save untuk episode berikutnya, Kak Bizeroth? Coba sini lihat. Boleh? Jadi untuk sementara kita sudahi sampai sini dulu kali ya, Kak Bizeroth. Baiklah. Karena pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini spill juga buat Hanovers. Kak Bizeroth, mereka pada nanyanya yang luar biasa mengenai Yesus gitu. Lalu mengenai manusia dan dunia, ini yang cukup keren sih Kak Bizeroth. Aku rasa disinilah peranmu nanti. Misalnya ada yang nanya Gehenna tuh apa, Gehenan tuh apa. Lalu ada juga yang nanya Kraken itu masih ada nggak. Nah kayak gitu-gitu, seru kan Kak Bizeroth itu. Ya sudah. Kita save buat lain waktu aja ya.
Oke, thank you Kak Bizarot for sessionnya hari ini. Aku bisa merasakan sih kamu sudah mulai agak bosan. Aku bisa merasakannya. Sekali lagi thank you Kak Bizarot for sessionnya hari ini. Terima kasih udah embetin Jesslyn sebesar 70-80%. Thank you juga udah ngelihat Aileen kondisinya tadi. Buat kalian yang merasa bahwa ini adalah skrip atau anak ini berbohong, kalian kurang perhitungan. Kata Bizarot. Karena semuanya sepertinya gue harus menyudahi ini secepat mungkin. Oke, sekian dulu video. Baru gue bilang Next meeting, kalian sudah harus berubah ke arah yang lebih baik. Aku tidak ingin melihat kalian semakin terjatuh ke dalam tangan Satan. Awas. Tunggu, mendingan aku yang bertanya. Dia masih terus aktif bekerja hingga sekarang, Satan beserta anak buah. Anak buahnya Willy. Of course lah. That's why dia tidak bisa disentuh, karena yang selalu kerja anak buahnya kan. Betul Willy. Ini adalah politik. Berarti ketika Oke, ini kita mulai panas nih Kak Bizarot. Aku melihat dia tidak bisa disentuh selama 2 tahun kami bersama karena dia tidak pernah tangannya kotor. Tapi ketika kemarin dia nggak sengaja aku berdoa tangannya kena, ada celah dong dia bisa kena murka Tuhan. Karena dia langsung menyerang. Betul. Sebenarnya itu pun bukan dia langsung, tapi anak buahnya mungkin jedanya tuh aku nggak ngerti gimana. Pokoknya aku berdoa, aku melihat tangan dia kena aja. Baguslah, kata dia. Seharusnya itu jadi peringatan buat mantan bosmu dong. Itu. Memang. Tapi kan dia tidak jerak. Dia Tapi tetap kan ingin dia- berkarya. Dia hanya akan, bukan hanya, dia mungkin, aku bagaimana ya bilang ya. Aku suka Willy sedikit menggoda dia. Bizarot, aku boleh menyampaikan message ini ke Anover semuanya. Ini penting, tapi aku benar-benar meresikokan energi aku. Tapi aku merasa ini harus disampaikan. Boleh Jangan kan? beresiko Willy. Hmm? Jangan terlalu beresiko. Tetapi aku rasa ini penting. Aku pasti akan dimurkakan oleh Satan. Tapi lebih baik message ini terspill, tapi orang lain tahu. Bagaimana menurutmu? Ya sudah. Aku khawatir Willy. Sampaikan gak ya? Sampaikan saja Willy, kata Keris. Pusing. Benar aku Anover pusing semuanya. Ini adalah kisah gua sendiri. Singkat saja. For the very first time, Satan gak tahu berbuat apa. Ketika gue berdoa, gue mampu menyakitinya. Sebenarnya bukan gue sih, itu adalah energi Tuhan. Tetapi Anovers tahu kan cara kerja kami. Kami tidak bisa. Kamu sudah melukai harga dirinya Willy. Tapi tidak apa-apa. Aku dukung. Oke, biarkan aku menyelesaikan dulu ya. Anovers, kami tidak pernah bisa berdoa lalu iblis itu musnah kalau Tuhan tidak berkehendak. 1. 2, kalau si iblis itu nggak ngelanggar sejenis SOP atau protokol atau hukum. Anomali dan DA tidak tahu pasal-pasal hukum ketuhanan sampai sejauh apa definisi sesosok iblis melanggar, tanda kutip. Nah, kemarin itu Satan yang dikenal oleh dunia demonologi ataupun orang-orang invincible karena dia Lord of all dan dia bersih mainnya. Ternyata dia bisa juga terkena kemurkaan Tuhan dan bisa juga terluka dan dia tidak invincible. Yang ingin aku sampaikan Anover semuanya, kalau aku sebagai manusia biasa aja bisa seperti itu, teman-teman juga bisa. Jangan pernah takut terhadap Lord of All yang satu itu. Aku ngasih message ini beresiko banget teman-teman. Gue pasti Aku akan akan dimusuhi menjagamu banget. Willy. Tapi gue saksi hidup bahwa he is not invincible. Itu aja yang pengen gue sampaikan Anover semuanya. Sudah Keris. Berdoalah sekarang untuk kalian, baik untuk yang menonton kalian maupun semua yang ada di sini, Ya Tuhan, untuk memohon perlindungan. ya Tuhan, apapun isi konten ini, kami dengan segenap jiwa dan raga memohon perlindungan
bagi siapapun yang menonton ini, siapapun yang mendengar ini, dan siapapun yang masuk ke gelombang pikiran ini, supaya setiap detik, setiap human yang termasuk dalam frekuensi ini lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Dan dengan demikian hanya ada pada di jalanmu, dan dengan seluruh jiwa raga kami mohon lindungilah kami. Atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, terjadilah kehendak Tuhan pada manusia dan seluruh jagat raya ini. Amin. Amin. Dia mundur, Kak Bizeroth. Indah, Willy. Pemandangan yang sangat indah. Memang kasih Tuhan begitu besar. Tuhan memang sungguh pemaaf. Oke. Baiklah, mari kita tutup video ini. For semuanya, sekian dulu episode kami kali ini. Mungkin masih akan ada sesi-sesi lain bersama Bizeroth, karena ini interview kami pertama bersama Bizeroth. Jadi memang masih getting to know each other. Kami mohon maaf kalau alur flow-nya mungkin nggak selancar yang Anovers harapkan, tapi ya namanya kami berusaha. Thank you for watching, dan please klik like, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai ketemu di video-video anomali berikutnya. See you, bye-bye. Kepala aku pusing banget.